Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dan kali ini mungkin Anda kaget tampilan saya agak lain. Yang pasti karena kita sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan ya. Dan aktiviti terhadap sepak bola khususnya di Indonesia kita tahu bersama telah berakhir pada tanggal 31 Maret kemarin. Ya, saya singgung sedikit urusan sepak bola karena sahabat sepak bola menantikan informasi ini. Kita tahu sama-sama Bali United akhirnya keluar sebagai pemenang untuk Liga 1. Kemudian Liga 2-nya ada Karo United, Liga 3-nya Karo United juara dan Liga 2-nya Persis Solo. Sayang tahun depan atau kompetisi nanti Liga 1-nya tidak akan diramaikan oleh Persipura karena Persipura terdegradasi untuk tahun ini. Nah, hari ini saya tidak berbicara bola dan sedikit grogi saya hari ini atau saat ini karena saya ketemu teman lama saya yang sudah sangat lama berpisah lumayan dan dulu pernah kita bekerja sama-sama dan kali ini diberi waktu untuk bisa ketemu dan kita bisa berbagi cerita lewat channel Kreasindo Production TV. Tentu harapannya jangan lupa support terus channel ini, like, comment, share, dan subscribe tentu. Oke, tamu saya ini namanya Surya Talib atau lebih dikenal dengan Uya. Halo Uya, apa kabar? Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren ini ketemu Mbak Uya ini. Saya juga keren ketemu Aven, dulunya namanya Rizal. Saya mengenal beliau ini cukup lama ya. Waktu itu kita sempat sama-sama di radio swasta ya. Radio swasta. Kemudian waktu itu namanya keren. Siapa sih cewek-cewek yang enggak kenal nama Rizal waktu itu ya? Jadi dulu kita ini mungkin Anda yang lagi nonton channel ini, background kita sama, dulu sama-sama kita adalah penyiar radio. Ya, cuman saya berhenti sebagai penyiar, kalau Uyanya terus, alhamdulillah beliau sekarang menjadi kepala bidang penyiaran di RRI Makassar. Luar biasa. Jadi tamu kita hari ini termasuk mahal ongkosnya mendatangkan dia dari Makassar. Iya. Tapi saya senang Aven ketemu dengan Aven ini ya, karena memang betul tadi kata Aven. Tapi saya langsung ini kok grogi ketemu saya. Malah saya yang sebenarnya grogi ketemu Aven, ketemu Rizal. Enggak, groginya itu karena pertama Uya sudah jadi kepala bidang, kemudian kita kan masih seperti biasa. Wih, mana lebih keren yang sekarang kayaknya. Lebih bebas mengekspresikan. Ya, belum. Ya, jadi kita pelan-pelan insya Allah. Oke, jadi aktiviti kalau saya ya karena pandemi, kegiatan kita kan lebih banyak outdoor, kemudian masih pandemi ya mau tidak mau harus ikut pembatasan, sehingga kita mencoba berpikir ya menjamah aktiviti online, salah satunya channel Kreasindo Production TV ini. Keren. Ya. Iya. Dan tentu juga kita terima kasih ke RRI. Iya. Ya. Karena ini kita pakai studio RRI Ya, ini. studio RRI. Jadi studio RRI siapa saja yang bisa memakainya ya tentu menghubungi bagian pemasaran RRI Gorontalo. Iya, betul. Jadi Kreasindo TV ya mencoba membantu untuk memasarkan. Iya, ini studionya juga bagus nih, ya. Sudah oke. Ya. Jadi kameranya udah standar, terus tempatnya, lightingnya juga, AC-nya, pokoknya kualitasnya seperti ini deh. Teman-teman yang ingin bikin konten, ya cukup menghubungi bagian pemasaran LPP RRI Gorontalo. Oke, kembali ke Uya. Uya, aktivitasnya gimana sekarang, Uya? Iya, aktivitas saya sekarang memang lebih banyak ke program ya, karena memang saya di bagian program. Jadi ya menangani program siaran. Jadi memang tantangannya lebih besar sekarang ini, Ven. Karena memang masyarakat pendengar sekarang tuh udah pintar. Kemudian memilih. Namanya pendengar radio kan, tapi alhamdulillah RRI masih terus eksis dengan persaingan
seperti podcast, YouTube, kemudian sosmed lainnya, live sosmed. Ini kita juga radio, khususnya RRI, kita terus berpacu. Makanya memang tantangan sekarang orang-orang program tuh nggak boleh tidur. Ya betul. Jadi ini ada satu boleh saya katakan tagline atau moto atau apa namanya, kebanggaan buat RRI. Saya sendiri merasa bangga, di mana-mana saya selalu mengatakan kita bangga sebagai orang RRI. Siap. Karena dengan masuk era digital, era tontonan, ada satu tagline yang nggak bisa ditiru oleh orang lain milik RRI. Iya, tonton apa yang Anda dengar. Tonton apa yang Anda dengar. Iya. Kalau yang lain merubah, dengar yang Anda tonton nggak bisa. Nggak boleh. Nggak bisa. Jadi itu kelebihan RRI. Iya. Tonton yang Anda dengar. Tonton apa yang Anda dengar. Nah, kalau yang lain, tonton yang Anda dengar, rancu. Ya, betul. Ya, seperti itu kebanggaan. Ya, mudah-mudahan saya juga ikut berharap semoga program-program RRI masih bisa bersaing dan makin lama RRI makin jaya. Mungkin Amin. itu harapannya. Ya. Ya, salah satunya RRI Gorontalo ini kan kalau saya lihat ya sudah ada tonton yang Anda dengar, sudah beberapa program bisa didengar dan bisa ditonton. Ya. Live-nya, kemudian di radio, live dua nih, live gambar sama live audio. Live audio. Ya. Jadi mungkin kita pending dulu pembicaraan yang sekarang, mungkin ke masa lalu. Kalau masa lalu saya juga banyak bertanya nanti. Yang masa lalu. Ini senior saya dulu waktu masa lalu tuh senior luar biasa. Masa lalu ini kan yang orang suka, ya, di mana-mana memori itu, ya orang pingin tahu, pingin dengar. Paling tidak kita bangga bahwa kita pernah melewati masa di mana kita benar-benar berjaya pada eranya. Ya. Nah, kemudian sekarang berjaya pun, tapi di bidang yang berbeda. Iya, betul. Gitu. Nah, tapi Jadi kita memang banyak belajar di masa lalu. Bisa cerita awalnya siaran bagaimana ini di radio? Iya, awal saya siaran, Aven ini adalah guru saya. Oh, jadi guru ya? Guru. Bahkan nama saya dulu itu sangat terkenal. Itu pun pemberian dari Aven dan saya ada teman kita juga satu namanya Jamie Manopo. Mudah-mudahan juga bisa menonton channel kita. Bisa menonton ini dan mungkin bisa diundang juga ya. Satu saat. Betul, satu saat bisa diundang. Jadi mereka berdua ini, Jamie sama Rizal ini atau Aven ini, orang yang sangat berjasa. Karena waktu itu saya tahun 90-an ya. 90 ya. 90 iya. Memang saya menyiar di di radio sebelumnya, radio swasta, kemudian saya pindah ke Celebes waktu itu. Di situ ada singa-singa radio. Ada Rizal, ada Jamie. Nah, sehingga nama saya waktu itu jadi panjang, tapi karena panjangnya itu malah lebih keren. Nama saya Irma Surya Atmaja. Orang bahkan kalau sekarang itu Surya mana? Oh, Irma Surya Atmaja. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi nama pemberian itu ternyata membawa hoki. Hoki. Saya percaya. Akhirnya saya percaya bahwa nama itu bisa membawa hoki. Jadi Irma Surya Atmaja saya beri nama. Saya sekarang mau tanya, kenapa nama saya begitu panjang? Irma Surya Atmaja. Atmaja dari mana? Irmanya kok kepikiran? Apakah waktu itu ada Irma Jun atau apa? Tiba-tiba nama saya jadi Irma Surya Atmaja. Nah, saya pengen tanya nih, masih ingat nggak? Masih ingat. Jadi karena kita sudah tua-tua, yang apa terbuka. Kan kita sudah berkeluarga dan lain sebagainya. Jadi dulu itu kalau saya punya pacar namanya Irma. Oh, begitu. Terus Atmajanya kita ambil ya karena nama kerennya aja. Akhirnya kita gabung sama Demi diskusi, ya sudah biar mengenang pacar kita ya Irma, Surya mewakili Surya Talib, ya Atmaja nama kerennya seperti itu. Oke, terjawab sudah ya. Irma itu nama pacarnya. Nanti sekarang baru terbuka. Nanti sekarang ya. Berapa puluh tahun baru sekarang baru terbuka. Oke, itu saya dulu waktu sama-sama kita belum menikah. Iya. Irma Surya Atmaja. Nah, sekarang nanti saya cari Jamie. Kenapa Atmaja? Mungkin ada sejarahnya dari Jamie nih. Iya, bukan. Oh, bukan. Atmaja itu kan waktu itu kan salah satu universitas yang sangat terkenal. Waktu di era kita. Kalau orang nongkrong di Jakarta di mana kan selalu menyebut-nyebut Atmaja. Ya, kita
berharap dengan Atmaja ini bisa diingat orang, gampang diingat. Akhirnya itu membawa hoki. Ya. Jadi akhirnya Surya itu memang benar-benar Ya, berkeliling, betul. berkeliling Indonesia. Alhamdulillah sudah Iya. daerah mana saja ini Waduh, kunjungi. Masya Allah, ini panjang perjalanan Panjang, itu. Iya. iya. Jadi tapi saya happy karena pertama saya melompat keluar dari daerah. Dari Ini- Gorontalo iya, ke Ternate. Tahuna. Oh, Tahuna. Nah ini yang bikin ini. Pada saat itu kan lagi jaya-jayanya saya MC. Ya, betul. Di mana sih, maaf ya, waktu itu memang kan dunia MC itu sangat terbatas. Ya. Dan saya berdiri sendiri waktu itu. Di Jadi Gorontalo nggak ada saingan. nggak ada MC saingan sama perempuan. sekali, nggak ada. Mau kabupaten Ya. sampai Pauwato, Ya, sampai di betul, mana, betul. semua itu tetap Surya waktu itu ya, Mbak Uya katanya. Jadi pilihannya sangat sulit. Iya. Meniti karir atau kehilangan job. Ya itu. Akhirnya kepikiran ini, tapi saya jadi ingat pesan kakak waktu itu almarhum. Ya. Dia bilang begini, Uya, jangan kamu jadi ikan besar di Ya. kolam kecil. Aha. Ya, jangan jadi ikan besar di kolam kecil. Saya berpikir maksudnya apa, tapi akhirnya kemudian saya bisa apa ya, bisa menjawab dan bisa mengerti. Oh, tapi setelah dia meninggal, satu bulan begitu kemudian saya memutuskan untuk hijrah. Kebetulan ada tawaran di sana, saya dipromosikan jadi kasubsi pengembangan berita. Ya. Jadi orang siaran masuk ke pemberitaan, tapi saya pikir kan ini juga nggak jauh berbeda ya dengan siaran dan pemberitaan. Akhirnya saya ke RRI Tahuna waktu itu. RRI Tahuna, saya cukup lama di RRI Tahuna, ada sekitar 2 tahun lebih. Setelah itu kemudian saya pindah ke RRI Nunukan. Iya, saya pindah ke RRI Nunukan. Di sana saya jadi saya promosi lagi. Saya dipromosikan jadi kasih siaran pemberitaan. Jadi 2 bidang yang saya pegang. Nah, di RRI Nunukan di Kalimantan Utara inilah yang kemudian ini merupakan lompatan yang sangat besar buat saya pikir, karena dari situlah seperti saya merasa bahwa telur ini pecah semua. Memang benar-benar pecah. Karena di RRI Nunukan ini saya mendapatkan penghargaan tertinggi sebagai seorang wartawan. Jadi penghargaan tertinggi wartawan atau penghargaan tertinggi jurnalis Indonesia, yaitu penghargaan Adi Negoro kategori jurnalis radio. Nah, disinilah yang kemudian langkah saya yang yang membuat saya benar-benar bukan tidak bersyukur, tapi bersyukur sujud luar biasa, karena tidak pernah terpikirkan saya mendapatkan Penghargaan itu. Karena memang itu benar-benar Jadi di luar. Iya. Insan Radio khususnya RRI untuk pertama kalinya mendapat penghargaan dari PWI. Iya. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Iya, Jadi bayangkan prestasi. itu di RRI itu kan gudang wartawan. Ya. Dan seumur-umur udah 50 dari tahun 50-an Adi Negoro ini Ya. dilaksanakan, RRI itu enggak pernah dapat. Ya. Nah, nanti pecahnya di 2017. Makanya itu diambil hikmahnya. Ketika Iya. menentukan pilihan Iya. harus keluar Iya. daripada job yang Iya. MC-nya tiap hari. Iya. Ternyata ada rahasia di balik itu. Luar Betul. biasa. Saya baru ini baru disadarkan, memang benar. Ya. Karena dulu itu MC kan dari pagi isi, malam isi. Ya. Dan itu tiap hari. Tiap hari. Ya, jadi bagaimanalah penghasilan dalam Ya. 1 bulan. Tapi saya berusaha dengan kalimat jangan jadi besar, Ya. jangan jadi ikan besar di kolam, Kolam kecil. kecil. Nah, itulah yang membuat saya untuk keluar, berani lari Karena gitu. tantangannya sangat berat kalau saya lihat keluar daerahnya ke daerah pinggiran. Iya. Bukan ke Jakarta, ke Daerah metropolis. perbatasan. Daerah perbatasan. Iya, Tahuna, kemudian Tarakan juga perbatasan. Iya. Ya, jadi semua di ujung Di dulu. Nunukan malah. Di Nunukan. Iya. Di Nunukan. Pulau kecil. Pulau kecil, lebih dekat ke Malaysia. Iya, lebih dekat Malaysia. Kalau di Tahuna lebih dekat ke Filipina. Filipina, ya. Nah, Jadi itulah ya mungkin maksudnya di sini si Surya atau si Irma, si Uya namanya, ini diuji ini di pinggiran-pinggiran dulu, dan akhirnya bagi saya ini sudah mulai muncul bintangnya.
Nah, sekarang sudah berada di kota besar. Kan kita tahu 5 kota besar di Indonesia, salah satunya adalah Makassar. Sekarang Iya. sudah di RRI Makassar. Iya, dari Nunukan itulah yang kemudian saya dipromosi gila-gilaan masuk ke Ya, direktorat. Jakarta. Iya, masuk ke direktorat. Ya. Mengurus program seluruh Indonesia. Wah, luar Nah, biasa. ini tantangan. Ya. Anak daerah yang belum banyak pengalaman, Mhm. karena memang kan pengalaman menyiar. Ya. Kemudian belajar sedikit di Tahuna, belajar di Ya. Nunukan itu kan hanya tidak sampai setahun. Setahun, ya. Kemudian saya langsung ditarik untuk mengelola semua program program RRI Ya. seluruh Indonesia. Ya, luar biasa. Jadi kita orang Gorontalo berbanggalah. Ternyata beberapa tahun kemarin orang Gorontalo ikut mengatur program RRI Pusat. Iya. Luar biasa. Bukan RRI Pusat tapi RRI seluruh Iya, Indonesia. RRI Betul. di pusat maksudnya. Iya, iya. RRI seluruh Indonesia. Jadi saya sebagai orang RRI bangga juga. Nah, itu karena dari Aven dan Jemi itu. Ya, berarti boleh dibilang saya sama Jamie ada gunanya juga ya. Iya, sangat. Karena apa? Orang penyiaran dulu dengan yang sekarang tuh, saya malah merasa bahwa dulu itu malah kita benar-benar diajarkan benar-benar harus pintar. Ya, Iya seorang kan? penyiarnya. Iya, bagaimana kita mencari informasi, Ya, kemudian kita mencatat, ya, kaset harus kita siapkan ya. setengah. Masih Iya, 1 jam sebelum siaran kita sudah putar-putar, milih-milih. disiapkan gitu kan. Kalau sekarang kan beda, tinggal Semua instan, canggih. cudit, Ya. Ya, seperti tak ada tantangan. ya, Menurut saya ya. ya. Tapi ternyata juga beda zaman, beda juga tantangannya. Ya, artinya ada masa, ada orangnya. Ya, setiap masa ada orangnya. Ya, orangnya ada masa. Ya, Nah, begitu. seperti itu. Jadi ya mungkin saya bisa katakan ke pendengar ya kita ini dulu adalah bintang-bintang radio. Dulu. Betul. Iya. Ya 20 tahun yang lalu. Iya. Siapa yang tidak kenal Ya. Rizal, siapa yang tidak kenal Saya Jamie? mulai Iya. siaran tahun 1987. Iya. Saya lulus SMA 87 langsung kerja jadi Oh. penyiar. Penyiar waktu itu di mana ya? Oh banyak pindah-pindah dari Oh. Manado, Gorontalo. Yang paling berkesan pada saat itu, Fen? Saya yang tanya dia, enggak apa-apa ya. Kan kita ngobrol. Oh bisa iya, saling tanya. oke. Tidak ada host Iya, di sini. Iya, Tidak ada host. baik. Iya. Jadi saya dulu kebetulan saya itu di Manado sekolah ikut tes penerbang. Oh, ikut tes penerbang ternyata. Ya. Jadi Terus kesasar di? di radio. Jadi Iya, iya. sama-sama di udara. Oh. Sama-sama di udara. Mm. Ya, di waktu itu semua tes saya lulus, saya gagal di bahasa Inggris. Oh. Gak bisa bahasa Inggris. Mm-mm. Akhirnya karena masih ingin jadi penerbang, Mm-mm. saya kursus. Oh, iya. Kursus bahasa Inggris, setelah itu bisa, tidak balik jadi ikut melanjutkan di penerbang. Lanjutnya malah ke radio. Tergoda ke radio, karena dulu saya di Manado itu ada teman namanya Alex, Pak Haris Karisa nama Oh panggilannya. iya. Sering ketemu nongkrong sama dia. Ya, saya kerja di perusahaan diving di Manado. Kebetulan ada tim sirkus main di Manado, dari Amerika main di Manado. Oh. Jadi saya jadi guide tournya. Mm-mm. Akhirnya diajak ke radio itu. Oh, Interview radio. salah Iya. satu bintangnya. Nah, dari situ ditawari kalau begitu ngana penyiar saja. Oh, Daripada iya. nggak ada kerjaan, oke. Iya. Kita ambil, ternyata keasikan. Setelah keasikan di situ, ya mereka buka cabang di Gorontalo, ya kita ditempatkan di Gorontalo. Oh, Ya, cerita singkatnya begitu. Oh pantas, dari semua penyiar waktu itu Rizal tuh paling lancar cas-cicusnya. Ya. Itu alasannya ya? Ya, Oh oke. Kemudian dari dari situ ya pindah-pindah dari radio di Gorontalo, pada akhirnya masuk ke RRI. Ya, jadi seorang pegawai negeri sipil. nah alasannya sekarang ketika walaupun kan sekarang sudah pensiun dini, Ya. itu memilih pensiun dini itu juga ya pemirsa channel Kresindo. Ini saya pun heran nih, orang yang punya potensi luar biasa kemudian dia menarik diri. Kalau saya kan waktu itu menarik Ya. diri masih tetap di Ya, di RRI. di RRI. Saya mundur
hijrah ke daerah lain karena memang ada tawaran untuk di sana. Nah ini di Gorontalo kemudian menarik diri benar-benar lepas dari RRI ini malah karena banyak salahnya. Maksudnya? Jadi begini, mungkin ini jangan diikuti oleh teman-teman lain terutama yang bekerja di RRI. Ya kebetulan sejak di radio itu saya mendirikan IO sama Jemi. Jadi kita sampingan selain penyiar. Saking terkenalnya bikin IO begitu. IO. Oh oke. Dari akhirnya kita bikin event. Ya setelah dari IO saya masuk sepak bola. Terjun ke dunia sepak bola. Ternyata dua-dua ini menyita waktu yang panjang. IO dan sepak bola ini. Sepak bola menyita waktu sehingga tugas sebagai PNS yang harus dijalani terabaikan. Terabaikan. Jadi daripada salah terus, mendingan mengundurkan diri. Pilihan yang sangat sulit Jadi sebenarnya. pilihannya sulit sebenarnya. Iya. Ya mungkin ditanya orang pilihannya tepat apa tidak ya. Iya, betul. Itu hanya kita yang tahu. Yang penting hanya Allah yang tahu deh. Pasti kita nggak tahu ada apa di balik itu semuanya. Iya betul. Pasti saat itu memutuskan karena menghindari pertama ini jadi presiden buruk juga. Saya takut menimbulkan efek ke teman-teman yang lain. Iya. Walaupun kalau dinilai kualitas kerja, mungkin saya belum tentu sama yang lain. Tapi kuantiti jam kerja, saya kalah karena kita PNS, mau tidak mau kan harus 18 jam. Iya. Harus 18 jam sehari. Disitulah yang saya belum bisa penuhi, sehingga ya jalan terbaik bermohon baik-baik, bagaimana bisa berhenti, tapi dengan catatan saya tetap mensupport RRI. Oke. Ya seperti sekarang kan kita bisa kerjasama dengan RRI. Betul. Apalagi Kepsta RRI Gorontalo sekarang ini teman baik kita ini. Iya, adalah orang daerah Gorontalo masih muda. Insya Allah karirnya makin menanjak ini dan RRI Gorontalo bisa lebih maju lagi. Amin. Betul. Jadi itu memang sebagian dari perjalanan hidup. Profesional kerja. Profesional kerja. Karena memang kita tidak akan bisa sukses dua pekerjaan. Dua pekerjaan. Begitu ya? Iya. Jadi sebaiknya kalau jadi penyiar ya penyiar aja. Jadi harus ada yang nomor satu. Jadi kalau mau ingin istilah orang Jawa nyambi ya dipakai ranking. Jadi sebagai presenter. Yang lain saingan. Nomor yang dua, lainnya sampingan. Nomor 2, 3 harus diberi nomor. Sehingga dalam melaksanakan tugas ketika tabrakan nomor 1 yang kita pilih, jangan pilih nomor 2. Ada kebiasaan kita yang keliru karena PNS kan menunggu gaji setiap bulan. MC sekali MC 1 juta 2 juta misalnya. Begitu tabrakan jam kan kita nggak melaksanakan tugas, lebih mementingkan MC. Nah ini yang keliru. Nah ini harus dirubah, silakan. Tapi nomor 1 harus ada. Nah, saya jatuh pilihannya waktu itu saya menganggap sepak bola dan entertain. Mungkin ini nomor 1 buat saya. Sehingga RRI-nya kita PNS-nya minta baik-baik. Tapi luar biasa di PNS ini kita sudah di rumah masih diberi uang setiap bulan. Karena pensiun ini. Karena pamitnya baik-baik ya. Pamit baik-baik. Karena pamit baik-baik, bukan pergi begitu saja. Tidak dikeluarkan. Artinya berhenti dengan terhormat. Iya betul. Kalau saya kan beda, lalu tuh memang menarik diri dari, berarti memang MC itu adalah pilihan kedua saya. Pilihan kedua. Saya lebih memilih berkarir di RRI. Kan ini putus. Seperti sekarang penyiar radio bisa MC, bisa jadi penyanyi. Jadi saran saya mereka bikin list pekerjaan. Nomor 1 penyiar, nomor 2 MC, nomor 3 penyanyi. Ketika tabrakan, nomor 1 yang didahulukan, jangan mengambil yang nomor 2, nomor 3. Sehingga kita tidak bentrok. Selama ini karena kita masih manusia biasa, bentroknya di situ, memilih yang langsung. Padahal ini yang membiayai kita seumur hidup. Iya. Jadi apa yang kita tempuh untuk teman-teman muda jangan. Ke depan tantangan sebagai angkasawan ini lebih bagus. Apalagi RRI sekarang sudah mulai menerapkan tonton yang Anda dengar. Ini yang luar biasa, tonton yang Anda dengar. Betul.
Oke, mungkin Uya sendiri atau Surya, Irma, berapa hari di sini di Gorontalo? Mungkin bisa cerita dalam rangka apa ke Oh Gorontalo? iya, jadi memang saya walaupun kemarin itu ada di luar daerah, Ya, tapi ketika ada RRI yang meminta untuk diberikan apa ya pelatihan atau Ya. apa begitu ya, materi siaran dan pemberitaan, sehingga memang kemarin itu saya dari Palu dulu, ya. dari Palu kemudian saya masuk ke Toli-Toli. Toli-toli, wah sangat jauh. Iya, jadi Ya. memang itu memang melewati darat, Ya. tapi karena saya cinta dengan pekerjaan, Ya. kan kita semakin kita berbagi ilmu, kan ilmu itu akan makin banyak, Semakin akan bertambah, berbagi, makin bertambah. makin bertambah buat Iya. kita. Ya. Kemudian juga itu menjadi nilai ibadah. Ketika Ya. ilmu kita diterapkan, itu menjadi nilai ibadah buat betul. kita. Jadi saya tidak bayangkan dari Palu saya masuk ke Toli-Toli ada 9 jam perjalanan darat. Darat. Dari Toli-Toli saya hanya Gorontalo saya hanya sekitar begitu berhenti, juga. iya, hanya istirahat hanya 2 hari, kemudian hari ketiga saya sudah jalan lagi. Ya. Jadi belum habis capek udah jalan. Itu bahkan agak lama perjalanan dari Toli-Toli. Iya. Itu kita hampir 10 jam. Hanya mandi sebentar, kemudian saya langsung Ke RRI Gorontalo. langsung ke RRI Gorontalo karena memang menjadi penguji juga dalam pengisi acara. Ya, Kebetulan kemarin kan RRI ini kan terus mengikuti berinovasi. Perkembangan, Ya. berinovasi. Salah satunya adalah dengan berinovasi dengan SDM. Iya. Nah, bagaimana anak-anak milenial ini pun Ya. direkrut, tapi mereka harus memiliki karakter yang kuat. Ya. Iya, ilmu bisa mereka dapatkan Ya. dengan beberapa pelatihan-pelatihan ataupun ada masukan-masukan arahan. Tapi karakter itu yang agak sulit kita temukan. Ini Ya. benar-benar berkarakter untuk Pro 2 enggak? Ya, betul. Ya, jadi kan memang RRI kan Pro 4, Pro 1 sama Pro 2. Ya. Masing-masing memiliki karakter. Ya. Nah, itu pun yang kemarin setelah diuji keluarlah yang bisa gitu. Ya, betul. Jadi di masing-masing penyiar, masing-masing orang memiliki karakter. Nah, itulah yang diarahkan kemana ini gitu. Jadi insya Allah ke depan satu saat Uya jadi apa di RRI, Ya, ini persaingan makin ketat, era digitalisasi di mana-mana. Terus RRI sekarang berhadapan dengan generasi yang bukan usia kita, ya, generasi Z. Z. Ada Kita generasi, istilah teman saya, generasi Z ini Iya. sudah banyak yang mereka bunuh. Saya Iya, beri contoh. iya, Ini contoh dari bos saya nih. iya, Pertama, generasi Z tidak pakai sabun batangan. Sabun Iya. batangan tidak laku. Mereka Cair. pakai sabun cair. Hmm. Mereka tidak mau naik mobil sedan. Mobil sedan. Mobil sedan Hmm. produksinya menurun karena generasi Z nggak mau pakai sedan. Maunya mobil yang lain, Iya, model iya. yang lain, Iya, iya, yang lebih menantang modelnya. lebih menantang. Hmm. Jadi hal-hal yang dulu konvensional Iya, bukan nggak mungkin akan habis oleh gaya hidup mereka. hmm. Jadi generasi Z itu mager. Generasi Z malas gerak. Hobinya dia kendalikan di Lewat. gadget mereka semuanya. Mau makan, mau belajar, Iya. semua dari gadget. Nah, dengan RRI berinovasi dari tonton yang Anda dengar, nah bagaimana ini bisa lebih kuat. Hmm. Terus ini masukan dari mantan mantan, iya. mantan Ini, karyawan. iya. Yang salah satu yang menurut saya ke depan harus diperbaiki adalah sistem pengelolaan manajemen karyawannya. Oh, oke. Jadi karena generasi milenial itu membunuh kantor. Kantor-kantor mereka tidak suka kerja di kantor. Mereka pakai Zoom. Jadi kerja dari rumah. Tapi boleh enggak saya potong? Tapi Jadi lanjut. sekarang pegawai RRI sistem kerjanya masih mengacu ke PNS. Kalau boleh ke depan jangan pakai aturan PNS. Pegawai RRI punya aturan tersendiri profesional. Karena bekerja di radio itu adalah pekerjaan profesional. Jadi itu aja, kalau saya ke depan mau ingin bersaing, diusulkan ke pemerintah bagaimana bukan sistem
PNS, gaji bulanan, ada jam kerja dari pagi sampai jam sekian. Ini yang harus dirubah. Karena orang kreativitas, orang kreatif, malas diatur jamnya. Ya, itu boleh. Tapi karena RRI ini memiliki apa ya? Ini bukan ini ya, sama-sama saling. Bukan debat, Iya, bukan, iya, bukan. Tapi artinya inilah RRI dengan tidak mematikan. Ya, tidak mematikan. Karena ada beberapa hal yang ternyata setelah ini ternyata orang tidak enak juga kalau daring terus. Ya kan? Ya. Kemudian kayak sabun cair, ada gunanya juga loh sabun padatnya. Ya. Jadi memang kita akan menggabungkan. Ya, makanya peluang itu yang harus diambil. Artinya ini saran. Ya. Betul. Saran. Ya nanti kalau itu jadi kalau bagusnya Buya jadi direktur, ya, misalnya. Amin. Jadi direktur. Ya. Usulkan ke Saya pemerintah. mau direktur program nih. Usulkan ke pemerintah. Iya. Semua pekerjaan di RRI jangan diatur jam kerjanya. Nah, itu direktur SDM. Iya. Karena kebetulan saya cita-citanya mau jadi direktur program, maka saya lebih dalam ke programnya. Iya. Nah, Jadi kalau itu direktur SDM deh. kalau saya kekurangannya di situ, Iya. cuma jam kerjanya yang terlalu saklek. Seandainya itu terus Aven ini atau Anjas ini benar-benar kok Anjas ya? Itu panggilan Hari-hari. kecilnya dia, panggilan hari-harinya. Jadi Aven ini sebenarnya cocok tuh jadi direktur SDM seandainya, tapi mungkin dengan jalur yang berbeda. Bisa jadi pengawas RRI loh. Kan Suatu pengawas, saat ya, amin. Saya Kita doakan. ini akan jadi saksi, ini akan jadi bukti bahwa kita akan perkataan itu adalah doa loh. Ya. Perkataan itu adalah doa dan ke depan saya direktur program ini Dewas. Lanjut. Jadi kita bermimpi, semua orang kan bisa punya mimpi. Iya, betul. Jadi dengan kita banyak di rumah, banyak menonton, ya banyak dapat inspirasi juga dari petua-petua orang. Betul. Jadi mimpi bisa digantung tinggi-tinggi. Iya. Kata Yusuf Hamka, kita harus mimpinya tinggi. Tapi harus kita yang membuat mencapai mimpi itu, bukan orang lain. Bukan orang lain ya. Oke, kita jadi kembali nih. harus kerja. Betul. Nah sekarang mau tanya, saya tanya nih ke Aven, ketika memilih waktu itu kan yang dipilih adalah pilihan kedua ya? Yang dipilih ya? Memilih pilihan kedua, bukan pilihan pertama. Ya, oke, bukan memilih pilihan pertama. Nah setelah itu dengan kegiatan bola, saya juga ingin tahu ketertarikan di bolanya, kemudian ketertarikannya di entertain. Itu bagaimana ya waktu itu ya, dengan bola sampai mencapai waktu itu bahkan saya pernah dengar waktu itu masuk jajaran calon ketua umum PSSI. Itu tuh luar biasa, keren. Gimana tuh? Jadi begini, jadi semua 3 profesi ini punya satu kesamaan. 3 profesi, ya, penyiar, bola, entertain. Punya kesamaannya adalah sama-sama kita jadi populer. Di radio jadi populer, manajer bola jadi populer, IO juga jadi populer. Sebentar saya potong. Tapi semuanya ini berawal dari seorang penyiar. Iya, terkenalnya dari situ ya. Dari situ. Jadi nomor satunya penyiar. Iya, lanjut. Profesi lain ini urutannya. Iya. Cuma saat itu memilih yang nomor 2, nomor 3. Oke. Jadi ya mau tidak mau, karena nomor 1 diabaikan, tentu ada resiko-resiko yang dihadapi. Ada resiko. Iya. Seperti bola. Iya. Bola tidak tiap hari. Musiman ya. Iya. Setahun ada jadwalnya. IO juga begitu. Nah, yang paling terasa bagi saya di tahun 2019 sampai sekarang. Itu, ya. Dengan pandemi masuk, 2 event ini mati. Jadi semua tidak ada aktivitas. Nah, alhamdulillah di tahun 2022 baru mulai. Mulai walaupun belum dibolehkan penonton. Nah, insya Allah di kompetisi tahun ini Menpora kemarin di Bali sudah memberi sambutan, sudah bisa ditonton. Tapi penontonnya wajib menunjukkan kartu vaksin. Vaksinnya sudah 2 kali. Yang sudah booster juga lebih bagus. Jadi di situ sama-sama populer, ya sama-sama harus kerja keras.
Kalau tidak kerja keras tetap juga nol hasilnya. Iya. Nah, bagaimana membangkitkan semangatnya, membangkitkan rasa kepercayaan dirinya ketika memilih pilihan kedua waktu itu, dengan mengabaikan pilihan pertama kan? Iya ya. Akhirnya, tekad tadi kan karena untuk tidak mau selalu salah, ya kan? Ya. Begitu. Jadi, kan itu kesalahan bisa ditutupi, bisa ini waktu itu. Makanya ini pelajaran buat saya, buat semua juga, buat teman-teman. Kalau dihadapkan pilihan begitu harus hati-hati. Jadi saat itu, jujur kalau mau dikatakan pilihan itu salah, mungkin bisa saya terima. Posisi saat itu kan kita sedang menikmati euforianya sepak bola, euforianya betul. entertain. Betul. Saya bahkan tidak pulang-pulang rumah. Kan di situ event di kota ini pindah ke kota ini. Jadi di saat itu kan kita euforia ini sehingga mengabaikan tugas nomor 1 dan tugas di dalam rumah. Ya bisa saja, bisa saja semuanya terabaikan, tapi pilihannya jatuh ke situ. Ya mau tidak. Bagaimana tetap setia dengan pilihan itu sekarang ini? Ya setia dengan pilihan keduanya. Karena kita kan manusia, tekad kita sudah itu ya harus itu, mau tidak mau. Ya ini kan juga bisa jadi bisa jadi pelajaran buat teman-teman ketika sudah berani memilih, maka kita pun harus berani memperjuangkan itu. Sama dengan anak muda, dia udah pilih ceweknya, harus bagaimana caranya dia dapat cewek itu, kan begitu. Diterima. Lebih gampang perumpamaannya pakai cewek ya. Ya begitu. Oke. Bagaimana terus nanti mempertahankan itu? Kita bikin itu. Apa? Lebih gampang mendapat cewek. Beda, ketika dibuka isinya beda. Oke. Oh jadi begitu terus. Jadi, ya. Ini jam jalan terus rupanya. Ini sekarang udah jam berapa ya? Argonya bisa lain ini. Oh iya udah berapa jam ya? Waktunya yang kita dipakai berapa jam sih? Setengah jam? Ya setengah jam bisa, tapi lagi asik ini mungkin. Oh oke. Satu saat kita bikin live supaya iya, oke. Orang bisa bertanya. Ya itu, iya. Saya pikir begitu lebih keren. Jadi jangan dituntaskan di sini. Iya, kita potong dulu. Iya, betul. Kan kita bisa live dari Makassar, tempat. Boleh, iya. Siap. Oke. Jadi itu kembali ke kita masing-masing. Jadi Uya ini saat ini sudah direktur kepala bidang penyiaran RRI Makassar. Iya. Jadi sangat luar biasa, kebanggaan buat kita di Gorontalo. Dan ini dia dapat bukan ujuk-ujuk ya? Iya, bukan. Seperti langsung investasi ini. Iya, enggak. Perjuangan luar biasa. Dia harus ke Tahuna, Nunukan, perbatasan juga. Sekarang saya berdoa dari Makassar naik. Amin. Ya mungkin ke mana dulu. Ya. Saya ikut berjuang doa, terus. Karena saya bangga ada orang Gorontalo yang bisa jadi pemimpin di RRI. Karena kalau mereka yang capstanya, kita gampang memberi masukan. Tunggu saya jadi capstan RRI Gorontalo. Ya, amin. Iya, mengikuti jejak kakak. Kalau perlu staf ahli, siap. Mungkin Pak Haji dengar. Iya, betul. Gorontalo, betul. Staf ahli dalam aturan kepegawaiannya, kan masih diatur PNS nih. Siap. Nah, bisa mengangkat staf ahli. Kepala RRI. Bisa melamar. Bisa. Begitu. Karena staf ahli kan bekerja tidak pakai jam PNS. Ya. Betul. Sewaktu dibutuhkan. Masuk. Okay. Masuk Pak Eko, Pak Haji. Oke, mungkin ini dulu Uya. Iya, baik. Kita tahan dulu. Nanti satu waktu kita akan coba live sehingga teman-teman bisa berinteraksi. Dulu kan Suryani banyak fans. Iya. Aven juga banyak fans. Ya mudah-mudahan fans lama kita bisa menonton ini. Betul. Jadi selama ini channel saya ini lebih banyak aktivitasnya olahraga dan musik. Iya. Nah karena ini kita mau masuk ke Ramadan, jadi kita robah dikit lah. Yang penting ada yang ditonton oleh teman-teman. Ya mungkin ada obrolan ringan begini, bisa bersama tokoh agama, bisa tokoh olahraga, tokoh musik. Ya untuk sementara karena kegiatan bolanya belum ada. Iya, saya doakan juga channel ini juga akan pecah. Kan banyak fans. Iya, insya Allah. Jadi sama-sama. balik ke Makassar kan direktur, anak buah banyak. Subscribe. Oke, amin, insya Allah digerakkan. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih. Jadi
Uya atas meluangkan waktunya, walaupun mungkin dialog ini tidak bisa disimpulkan, karena kesana kemari pembicaraannya tidak terarah. Tapi itulah yang disenangi orang. Kalau saya pikir kesimpulannya bahwa jangan takut untuk memilih, kemudian itu diperjuangkan. Ya harus. Ya itu. Jadi mimpi bisa tinggi, tapi harus kita yang capai mimpi itu, bukan suruh orang lain. Iya betul betul. Kita sendiri yang bangun tangganya. Ya bangun tangganya. Oke. Cuma memang susah. Bangun tangganya susah, perlu kesabaran. Amin, insyaallah. Dan resiko hidup itu ya pasti setengah mati. Siap. Jadi hiburan saya itu, ketika saya susah, saya ingat itu kata teman saya. Apa tadi? Resiko hidup itu mengalami setengah mati. Oh, resiko hidup mengalami setengah mati, iya. Jadi kalau kamu tidak ingin susah, nggak usah hidup. Okay. Jadi tinggal mana yang dipilih. Iya, melewati setengah mati dulu. Ya, nggak usah hidup, mati. Ya. Setengah mati dulu, ya. Oke, itulah bincang saya dengan Uya Surya Irma, panggilan populernya di radio. Insya Allah dari omongan kita ini ada yang bisa diambil manfaatnya. Amin. Sampai ketemu lain kesempatan. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.